Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, selalu saya harapkan doa-doa dan nasihat-nasihatnya, yaitu para alim ulama yang hadir sama-sama dengan kita di majelis yang mulia ini, khusus dua ulama yang luar biasa malam ini insyaallah akan menyampaikan mau'izah hasanah. Yang satu sudah Mama Ajengan, guru kita semua dari Cibogo, yaitu Ajengan Muhammad, yang alhamdulillah beliau dengan usia yang sudah lumayan sepuh, namun semangat dalam dakwahnya sangat luar biasa, mengalahkan anak-anak yang masih muda. Kita doakan mudah-mudahan Ajengan Muhammad Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat afiat, Allah berikan kekuatan untuk terus membimbing umat, khususnya warga Tugu Jaya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau keistiqamahan untuk membimbing kita di dalam menjaga aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Juga khusus yang kedua yang akan memberikan mau'izah sengaja diundang dari Sukabumi, yaitu Ajengan Asep, yang alhamdulillah beliau sudah nampak dan tadi juga duduk bersama kami di sana, kemudian turun, sekarang ada di dalam masjid. Masya Allah, dengan ketawadhuan beliau, keilmuan beliau, beliau berkunjung ke tempat kita. Mudah-mudahan kunjungan beliau ke tempat kita menambah keberkahan untuk kita semuanya, menambah keberkahan bagi masyarakat Kampung Cipetir, khususnya umumnya warga Tugu Jaya, umumnya muslimin muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan para pengurus masjid Jami' Al-Maqasid yang diketuai oleh kesepuhan kita Haji Ahmad beserta timnya atau beserta para pengurus yang lain, juga khusus ketua panitia peringatan Maulid Nabi, yang alhamdulillah semua keluarga Masjid Jami' Al-Maqasid bahu-membahu dengan masyarakat, akhirnya terwujudlah acara yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua perjuangan beliau-beliau dengan pembalasan yang berlipat-lipat ganda di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami banggakan dan selalu kami doakan aparat pemerintah yang dalam kesempatan ini alhamdulillah kepala desa kita hadir, perwakilan dari Polsek juga hadir, RW, RT semua bahu-membahu. Alhamdulillah, ini bagian daripada nikmat dari Allah, di mana aparat pemerintah duduk berbarengan bersama ulama, duduk berbarengan bersama rakyat. Ini adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan aparat kita dari kepala desanya dan seluruh yang hadir khususnya Allah angkat derajatnya, Allah berikan kekuatan untuk terus mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat dan menjadi kepala di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang terakhir yang saya hormati dan saya muliakan seluruh hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak santri, putra putri, semua yang hadir, baik yang ada di atas, subhanallah, atau yang ada di bawah, yang ada di tengah. Tapi memang yang paling sakti kalau ngaji itu ya ibu-ibu. Anak ayah bapak-bapak wani yang munyar ngaji yang harapan kiai di rumah yang munyar. Tapi berkahnya munyarna ibu-ibu ayah urang sadayana. Alhamdulillah. Makanya Masya Allah, saya cuma mau ngasih kabar sama ibu-ibu. Dengerin betul-betul, tancepin dalam hati. Apa kata Nabi? Ala inna aktsara ahlil jannah an-nisa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya paling banyak penduduk surga adalah perempuan. Lamun aya kiai osok nyampaikan pangloba-lobana penghuni neraka awewe, eta kiai keur nyingsieunan awewe. Entong sieun. Ustaz Mohi nggak pernah nakut-nakuti perempuan, karena perempuan mau tidak mau paling banyak yang menjadi penghuni ahli surga. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga, amin. Masyarakat Cipetir Allah jadikan ahli surga semuanya, amin. Allah berikan keselamatan, amin ya Rabbal Alamin. Juga yang terakhir saya ngajak kepada semua kita baca Al-Fatihah satu kali, khusus untuk para pendiri kampung Cipetir, baik yang kita sebutkan ataupun tidak, seperti keluarga besar almarhum Haji Sadiq, keluarga besar guru-guru orang sadayana, dari mulai yang sepuh, yang sudah wafat, atau mungkin yang masih ada, keluarga besar semua almarhumah kita. Ya, para ulama yang dulu menghidupkan Masjid Jami, baik orang tua kami atau juga Kiai Haji Fakhruddin, juga semuanya, Wahaji, semua pokoknya, semua yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, namun kita doakan karena waktu yang singkat. Pak Kades juga mau sambutan dan ada acara lagi tadi informasinya. Masya Allah, kita baca Fatihah satu kali untuk arwah aulia ulama kita yang ada di kampung Cipetir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila arwah man istama'na huna bisababih ila arwah khususan almarhum. Sebutan yang lain silahkan sebutin. Ila arwah almarhum dan almarhum Nura Putri almarhum ila almarhum Haji dan almarhum Muallim ila almarhum Muallim ila almarhum ila almarhum ila almarhum ila almarhum Haji Hasan ila arwah ulama wal masyayikh wa jami' al muslimin ahli Cipetir khususan ila arwah man istama'naha huna bisababih min al muslimin wal muslimat an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik, jamaah rahimakumullah, saya malam ini tidak ngaji karena ada ulama kita. Namun saya tadi mendengar ucapan guru kita Wajangan Muhammad di Ciboko. Beliau terus menggaungkan agar kita selalu ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka masyarakat harus paham, masyarakat harus tahu apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan yang tahlilan saja. Artinya nanti kalau Anda memahami bahwa tahlilan identik Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Ketika ketemu musuh akhirnya dia ngomong, emang Nabi tahlilan? Maka dalam sejarah Nabi tidak pernah tahlilan. Nanti yang repotnya Anda akan terpukul, akhirnya Anda ikut dengan akidah di luar mereka, di luar kita, akidahnya mereka. Karena mereka licik. Mereka ini mengeluarkan kalimat haqqin yuradu bihal batil. Kalimat-kalimatnya itu hak. Kalimat-kalimatnya itu terdengar baik, terdengar benar. Tapi yang dituju oleh mereka adalah al-batil, kebatilan. Maka oleh sebab itu perlu kita memahami barometer atau ukuran apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling gampang mengertikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, kelompok yang di dalamnya ada sahabat Rasulullah, di mana tidak ada satupun sahabat Nabi yang dicaci apalagi dimaki. Karena ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, jangankan mencaci maki sahabat, jangankan mencaci maki ulama, mencaci maki saudara kita sesama muslim yang mereka orang bodoh sekalipun, mencaci maki bagian daripada kefasikan yang dibenci oleh Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan sibabul muslimi fiskun, mencaci maki orang-orang muslim adalah kefasikan di dalam kehidupan orang yang beriman. Maka tidak boleh siapapun mencaci maki saudaranya, sekalipun saudaranya itu orang-orang yang betul-betul bodoh dalam ilmu agama misalnya, atau orang itu masih memiliki maksiat yang selalu dilakukan. Jangan dicaci, jangan dimaki. Anda nasihati dia. Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalamnya ada ulama. Kalau sudah orang anti ulama, kalau orang sudah anti sahabat, apalagi seperti ajaran Muhammad tadi sampaikan, ada yang mengatakan kami lebih mulia daripada Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa maulid itu bid'ah atau semacamnya. Itu sudah jelas-jelas keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa kita harus ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang pasti dijamin selamat dunia dan akhirat. Makanya alhamdulillah ada maulid Nabi, ada maulid Rasulullah. Ini bagian daripada memperkuat keimanan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan berkah maulid masyarakat Cipetir Allah berikan sehat afiat. Berkah maulid masyarakat Cipetir Allah kubulkan hajat-hajat. Berkah maulid Nabi masyarakat Cipetir Allah sembuhkan dari penyakitnya. Berkah maulid Nabi masyarakat Cipetir Allah angkat derajatnya. Berkah maulid Nabi masyarakat Cipetir Allah wafatkan husnul khatimah. Berkah maulid Nabi masyarakat Cipetir Allah berikan syafaat dari Nabi Muhammad. Berkah maulid Nabi Ahlul Cipetir Allah masukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal. Dan berkah maulid Nabi mudah-mudahan masyarakat Cipetir dipersatukan oleh Allah untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Masya Allah. Makanya alhamdulillah kita semuanya ngadain maulid Nabi, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita. Jadi apa yang disampaikan ajaran Muhammad tadi bagian daripada pedulinya beliau terhadap kita, di mana umat di akhir zaman akan diobok-obok akidahnya sehingga mereka keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Akhirnya saat keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, mereka akan terjangkit penyakit-penyakit yang di luar daripada syariat dan di luar daripada konstitusi Indonesia. Ada polisi, Pak Polisi, tiap bulan itu ke pondok kami datang dari Densus 88. Pak Wahid juga sudah datang ke tempat kami karena alhamdulillah kami aktif di kepolisian, di SPN, bahkan di Lemhanas pernah ngajar, di Pusdiklat Polri, di Ciputat juga kami alhamdulillah terus santri-santri pernah pada ikut ke sana. Tanya deh Pak Polisi,
Anda kalau pergi sama saya ke penjara teroris nih, Anda akan menemukan teroris yang muslim itu, yang mereka agamanya Islam, itu Anda akan temukan mereka adalah orang-orang yang akidahnya di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Wahabi, akidahnya yang menghalalkan darah saudara. Coba lihat fatwa-fatwa ulama mereka. Mereka katakan apa? Orang yang maulid Nabi halal dibunuh. Bayangkan coba. Dari mana ceritanya? Ajaran Nabi Muhammad SAW, jangan bicara maulid Nabi. Ada orang tukang maksiat, ada orang tukang mabuk, tapi tauhidnya tetap dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haram kita menyakiti dia, apalagi membunuhnya. Bagaimana dengan muslimin mukminin yang mereka beriman, mereka menangis, mereka ceria dengan kelahiran Nabi, iman mereka kuat, mereka i'tikaf, mereka berjamaah, namun karena beda paham, mereka katakan apa? Halal dibunuh. Akhirnya mereka seperti itu. Tanya polisi, kami ini ikut di sana, kami ikut masukkan. 2014 saya di Hotel Kartika Chandra menyampaikan tentang bagaimana terorisme yang masuk ke dalam Islam. Bukan orang kafir, bukan. Orang kafir udah jelas, mereka mau membuat nama Islam ini jelek. Tapi Anda harus tahu, ada faham masuk ke Indonesia yang disebut faham salafi, yang mereka menghalalkan darah muslimin muslimat karena di luar pemahaman kita, di luar pemahaman mereka. Makanya ajengan Muhammad doain biar panjang umur. Beliau salah satu ulama ajengan yang terus memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pribadi sangat bersyukur kepada Allah. Malam ini dihadirkan para ulama, akhirnya dengan berkah mereka Allah perkuat akidah kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang terakhir dari saya titip pesan. Ibu-ibu, kalau saya tanya mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Ustadz nawarin, memang punya Ustadz? Kagak, sih bukan punya saya. Cuma saya mau ngajak, nih masyarakat mau masuk surga enggak? Pak Kades mau masuk surga enggak? Oposisi mau masuk surga enggak? Semuanya sama. Makanya kita duduk bersimpuh di hadapan Allah secara hakikat, secara jasad bermuajahah dengan saudara kita. Ini bagian dari harapan kita ingin masuk surga. Anda tahu, orang yang masuk surga yang paling besar gedungnya di dalam surga, dia adalah orang-orang yang peduli dengan pembangunan masjid. Makanya saya yakin, saya berbaik sangka sama Allah. Ini malam semuanya melihat masjid belum beres, belum sempurna. Saya yakin kalau Anda bertepuk sebelah tangan, artinya hanya Allah yang cinta sama Anda, namun Anda tidak cinta sama Allah, berarti hati Anda tidak terketuk minimal untuk mendoakan masjid ini supaya segera selesai dan putra-putri kita khususnya bisa memanfaatkan masjid ini dengan belajar, muslimin muslimat bisa salat di dalam masjid yang mulia ini. Maksudnya apa bertepuk sebelah tangan? Allah ngumpulin kita dengan iman, dengan hidayah, dengan Islam, ngelihat bangunan ini adalah rumah Allah secara hakikat. Fi buyutin adinallah, Allah mengatakan fi buyutin, ada rumah-rumah Allah di muka bumi. Mana rumah Allah? Ini. Jadi kalau orang cinta kepada Allah, orang iman kepada Allah, orang rindu kepada Allah, berharap selamat di yaumil qiyamah, mengharapkan keselamatan dari Allah, tapi nggak peduli sama rumah Allah, nggak peduli sama masjid Allah, nggak peduli sama tempat di mana muslimin bersujud, menghambakan dirinya kepada Allah, maka itu muslim hanya mengaku saja. Khawatir sebelum mati imannya dicabut oleh Allah, khawatir sebelum mati imannya diangkat oleh Allah, akhirnya mati dalam keadaan membenci kepada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah, sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya dan semuanya bahwa masjid ini adalah titipan dari Allah untuk kita semuanya, untuk masyarakat Cipetir. Bayangkan terakhir saya dengar pengumumannya, masjid ini sudah menghabiskan anggaran 650 juta lebih. Bayangin tuh, lihat masjidnya sekarang. Setelah masjidnya sudah indah, tinggal kitanya.
Insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan panjang umur sehat walafiat, Allah angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, dan kita semuanya semangat untuk merapihkan Masjid Jami' Al-Maqasid yang sama-sama kita cintai, yang kelak di yaumil qiyamah masjid ini akan berteriak di hadapan Allah, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta, aku adalah rumahmu yang ada di dunia, aku adalah masjidmu yang ada di dunia, aku bersaksi atas namamu ya Allah. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Masjid ini akan menyebutkan nama-nama kita yang peduli dengan masjid, nyumbang ke masjid, sholat di masjid, semua namanya akan disebut, sehingga masjid ini meminta kepada Allah, ya Rabbal Alamin, masukkanlah mereka ke dalam surga, amin ya Rabbal. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.